Baik, salam sejahtera kepada teman-teman yang menonton tugas wawancara saya ini. Saya Ecclesia Evangelion dengan NIM 22 30 20 30 22 52 di mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan Universitas Palangkaraya. Jadi pada hari ini saya akan melakukan tugas wawancara untuk mengisi nilai dari ujian tengah semester untuk mata kuliah perilaku keuangan. Dan untuk wawancaranya dapat teman-teman tonton video ini sampai habis. Jadi selamat menyaksikan. Capek ngedit ini. Ya, pada hari ini saya akan melakukan wawancara kepada seseorang yang melakukan investasi secara aktif sekaligus bekerja sebagai pegawai kafe, yaitu MGD Eglaim. Ya, yang pertama, jadi apa yang mendorong Anda untuk memulai sebuah investasi? Ya, alasan utama saya mulai investasi itu adalah karena saya menyadari bahwa penghasilan bulanan saya itu cepat habis dan arahnya itu tidak jelas perginya kemana. Jadi saya memulai memikirkan masa depan saya dan menyadari pentingnya untuk memiliki celengan atau cadangan untuk keuangan. Saya juga terinspirasi dari rekan kerja saya yang sudah lebih dahulu berinvestasi dan terlihat lebih tenang untuk secara finansialnya. Baik. Untuk kapan Anda melakukan investasi ini dan bagaimana pengalaman pertama Anda? Saya mulai investasi itu pada akhir tahun 2021. Investasi pertama saya itu adalah reksadana. Saya menggunakan aplikasi investasi yang dapat diakses melalui ponsel dengan nominal yang sangat terjangkau atau sangat kecil lah. Jadi awalnya saya itu merasa khawatir karena ini merupakan hal baru buat saya. Namun setelah beberapa waktu saya mulai menikmati percaya diri dan melihat pembelian kecil pada investasi saya yang cukup untuk memotivasi saya untuk terus belajar dan melanjutkannya. Dan dari mana Anda mempelajari investasi ini jadi? Saya mempelajari investasi ini dari berbagai sumber seperti YouTube, media sosial, dan sempat ikut webinar gratis. Selain itu, saya juga banyak berdiskusi dengan teman-teman saya yang sudah lebih dahulu terjun di dunia investasi ini. Dari mereka, saya belajar untuk membaca grafik, mengenali peluang, terus menghindari keputusan yang terburu-buru. Selanjutnya, instrumen investasi apa yang Anda pilih jadi dan mengapa memilih itu? Instrumen saya ini saya berinvestasi ini dua instrumen utama, ada reksadana terus ada saham. Dua itu. Reksadana saya pilih karena itu resikonya sangat rendah, terus cocok untuk investor-investor pemula. Sementara saham ini saya pilih untuk potensi keuntungan jangka panjang yang lebih besar lah. Jadi saya memilih saham dari perusahaan yang produknya saya kenal, terus saya gunakan agar saya merasa lebih yakin dengan keputusan saya. Apakah Anda lebih fokus pada investasi jangka pendek atau jangka panjang jadi? Kalau saya lebih fokus ke investasi jangka panjang. Karena bagi saya itu investasi itu adalah proses yang membutuhkan kesabaran. Saya tidak mengejar keuntungan yang cepat, tapi saya itu ingin membangun kekuatan finansial untuk beberapa tahun ke depan, baik itu sebagai dana darurat maupun modal untuk usaha. Dan apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat pertama kali
belajar investasi ini jadi? Tantangan terbesar ya, mungkin itu rasa takut atau untuk kerugian, terus kebingungan dalam memilih produk investasi. Soalnya dunia investasi ini memiliki banyak istilah atau risiko yang sempat membuat saya ragu. Namun setelah belajar dan mendapatkan pendamping dari teman saya mulai merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi risiko secara terukur lah. Apakah Anda pernah mengalami kerugian jadi? Jika iya, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Untuk kerugian itu saya pasti pernah. Waktu itu saya membeli saham berdasarkan tren sesaat tanpa riset yang matang. Nah, akibat dari itu nilai saham tersebut turun cukup signifikan. Dari situ saya belajar investasi itu tidak bisa hanya mengendalikan emosi atau ikut-ikutan. Jadi saya lebih selektif, terus lebih fokus pada analisis fundamental sebelum mengambil keputusan. Apakah keputusan investasi terbaik? Maksud saya, apa keputusan investasi terbaik yang pernah Anda buat gitu? Salah satu keputusan investasi terbaik menurut saya itu ketika saya membeli saham sebuah perusahaan minuman yang sedang undervalued lah. Dalam beberapa bulan tuh nilainya itu meningkat secara signifikan. Nah, hal tersebut itu menjadi pelajaran bahwa kesabaran itu dan riset yang tepat dapat menghasilkan keuntungan yang sangat memuaskan lah. Apa dampak positif yang Anda rasakan sejak memulai investasi ini? Sejak mulai investasi saya jadi lebih disiplin dalam mengelola keuangan saya. Terus saya juga mulai mencatat pengeluaran, menentukan prioritas, terus menyisihkan sebagian penghasilan saya untuk masa depan. Saya juga merasa lebih tenang untuk secara mental karena saya tahulah bahwa saya sedang membangun sesuatu yang bermanfaat untuk jangka panjang. Menurut Anda nih jadi, mengapa masih banyak orang yang belum memulai investasi? Saya itu merasa lebih banyak orang yang merasa investasi itu rumit ya, atau hanya bisa dilakukan dengan modal besar. Selain itu kurangnya edukasi dan rasa takut terhadap resiko tuh juga jadi faktor lah. Padahal saat ini nih sudah banyak platform yang mempermudah kita atau siapapun untuk memulai investasi dengan nominal kecil dan proses yang sangat sederhana. Betul. Jika suatu saat Anda memiliki dana yang lebih besar, investasi apa yang ingin Anda coba gini? Mungkin saya mau mencoba investasi properti atau membuka usaha kecil lah. Salah satu impian saya itu adalah memiliki kafe sendiri. Saya ingin memanfaatkan hasil investasi saya itu yang sekarang ini untuk modal di masa depan yang akan mendatang. Tentu saya tetap ingin mempelajarinya dengan matang terlebih dahulu lah. Pertanyaan terakhir nih jadi, apa pesan untuk mereka yang ingin memulai investasi tetapi masih ragu menurut Anda gitu? Pesan saya ya mulai dari yang kecil dulu, nggak perlu menunggu ahli atau punya banyak uang. Yang penting itu adalah niat, kemauan belajar, terus konsisten. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita itu justru kita menjadi lebih banyak belajar. Yang penting jangan berhenti untuk di langkah pertama. Itu aja. Ya baik, jadi terima kasih banyak atas cerita dan wawancara yang sangat inspiratif ini ya. Nah, dan juga saya yakin apa yang disampaikan oleh Gedi ini pada hari ini dapat memotivasi banyak orang untuk memulai mengambil langkah untuk menuju keuangan yang lebih sehat melalui investasi. Terima kasih Gedi.
Baik teman-teman, setelah selesai melakukan wawancara kepada NGD tadi, dapat disimpulkan bahwa kita bisa melihat bahwa investasi bukanlah hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan latar belakang ekonomi, bekerja di kantor besar, ataupun memiliki gaji yang tinggi. Investasi bisa dimulai oleh siapa saja, termasuk oleh seorang pegawai kafe yang memiliki keinginan kuat untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Dari pengalaman NGD ini, kita juga bisa belajar bahwa memulai investasi tidak selalu harus dengan langkah besar ataupun pengetahuan yang sempurna. Justru dengan keberanian untuk belajar, semangat untuk mencoba, dan kesiapan untuk gagal lalu bangkit kembali, kita bisa perlahan-lahan membangun kebiasaan finansial yang sehat. Tantangan dalam berinvestasi ini memang nyata, ada kebingungan, keraguan, bahkan rasa takut akan rugi. Tapi justru disitulah letak proses pendewasaan finansial. Ketika seseorang berhasil mengelola ketakutannya dan tetap konsisten melangkah, saat itulah investasi menjadi bukan sekedar aktivitas keuangan, melainkan bagian dari perjalanan hidup dan pembentukan karakter. NGD juga membuktikan bahwa dengan kesabaran, pengetahuan yang terus diasah, dan kemauan untuk berkembang, seseorang bisa membuat keputusan-keputusan kecil yang berdampak besar bagi kehidupan finansialnya. Bahkan dari gaji bulanan yang terbatas, tetap bisa disisihkan sedikit demi sedikit untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih ragu, ingat bahwa tidak ada waktu yang sempurna untuk memulai, terutama investasi. Yang ada hanyalah keputusan hari ini yang menentukan seperti apa masa depan kita. Mulailah dari yang kecil, dari yang kita pahami, dan dari apa yang kita miliki. Karena pada akhirnya, investasi bukan hanya tentang uang yang tumbuh, tapi tentang bagaimana kita belajar bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, belajar merencanakan, mengatur, dan membangun masa depan dengan kesabaran. Ya, terima kasih telah menonton hasil dari wawancara saya ini. Walaupun banyak kekurangan dalam video wawancara saya ini, kiranya dapat berguna ya bagi teman-teman sekalian. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.